Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya Allah ya awal. Alhamdulillah ya Allah ya akhir. Alhamdulillah ya Allah ya zahir, ya batin, ya dzal jalali wal ikram. Illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa al-Qur'an hakama wa al-Qur'an imama, shadaqallahul azim. Saudaraku yang selalu dimuliakan Allah, dengan izin Allah kita bisa bersilaturahim baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Dengan adanya izin Allah ini, maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin pandai bersyukur, maka nikmat-nikmat Allah sangat luar biasa. Diberikan semua nikmat Allah ini ke bagi hambanya yang pandai bersyukur. Namun sebaliknya, bagi hambanya tidak pandai bersyukur, maka inna azabila sadid, sesungguhnya azab Allah sangat dahsyat. Maka oleh sebab itu, kita pandai-pandailah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya. Insyaallah kita akan benar-benar mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai akhir hayat kita masing-masing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sering kita melihat, sering kita menyaksikan baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah dilakukan dengan sangat cepat, secepat kilat. Dan mungkin juga kita pernah melakukan semacam itu, sehingga sampai meninggalkan yang namanya tumak ninah. Biasanya hal ini terjadi karena kita tergesa-gesa, kita tergopoh-gopoh untuk mengerjakan sesuatu setelah melakukan sholat. Juga dalam konteks sholat berjamaah yang super cepat, yang super luar biasa cepatnya. Mungkin maksud sang imam untuk menyenangkan makmum dengan sholat dilakukan secara sangat cepat, sehingga cepat sekali. Atau mungkin juga karena kebiasaan secepat kilat sholatnya. Padahal tumak ninah merupakan bagian dari rukun sholat. Keteladanan tumak ninah akan menjadikan sholat kita ketiadaan. Sholat tumak ninah artinya tanpa tumak ninah akan menjadikan sholat kita tidak sah. Maka kami akan menyampaikan tentang hadis-hadis terkait
pentingnya tumak ninah dalam mengerjakan sholat. Sholat apa saja? Termasuk kita di bulan Ramadan ini adalah sholat tarawih yang sangat super cepat. Yang kita lihat, yang kita ikutin juga sangat cepat, super cepat. Maka yang pertama berkenaan dengan tumak ninah, Allah tidak melihat orang yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku, ketika sujud, sebagaimana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya begini: Allah tidak akan melihat seorang hamba yang tidak meluruskan tulang punggungnya ketika ruku dan sujud. Berarti tidak terlihat tulang punggung kita ini baik sujud, ruku maupun sujud. Berarti sangat cepat sekali, luar biasa. Maka oleh sebab itu kita harus sampai tumak ninah melakukan sholatnya. Kemudian hadis yang kedua, orang yang tidak sempurna dalam melakukan rukuk dan sujud diibaratkan pencuri dalam sholat. Pencuri dalam sholat. Dan pencuri dalam sholat adalah seburuk-buruk pencuri. Ini yang perlu kita pahami. Ya. Seperti hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Ahmad, seburuk-buruk pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Nah, itu jadi kita harus sikapi ibadah supaya kita tidak menyesal. Menyesal itu tidak mungkin sekarang, tentunya ketika kita kembali kepada Allah baru menyesal. Coba kalau sholatnya khusyuk, tumanina, tidak bisa lagi karena kita sudah kembali kepada Allah. Biasanya semacam itu kita menyesal. Lalu yang ketiga, hadis yang ketiga itu tumak ninah merupakan rukun sholat, baik pada ruko, itidal, sujud maupun duduk di antara dua sujud. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, jika kamu hendak mengerjakan sholat, maka bertakbirlah. Lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagi kita. Kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tumak ninah. Lalu bangkitlah dari rukuk hingga kamu berdiri tegak lurus. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud dengan tumak ninah. Lalu angkat kepalamu untuk duduk sampai benar-benar duduk dengan tumak ninah. Setelah itu sujudlah sampai benar-benar sujud. Kemudian rukuklah seperti itu pada seluruh sholatmu. Ini hadis riwayat Bukhari. Hadirin, saudaraku yang selalu dimuliakan Allah. Kemudian yang berikutnya, sujud yang dilakukan dengan cepat dan tidak dengan tumaninah diibaratkan seperti ayam mematuk makanan. Duduk yang tidak tumaninah diibaratkan seperti duduknya anjing. Serta sholat dengan menoleh-noleh bagaikan rusa. Kesemuanya itu dilarang oleh Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi, beliau melarangku sujud dengan cepat seperti ayam mematuk, duduk seperti duduknya anjing, dan menoleh kanan kiri seperti rusa. Hadis riwayat Ahmad, Imam Ahmad. Nah, ini, saudaraku yang selalu dimuliakan Allah, kita sama-sama mengingatkan, jangan sampai sholat kita merugikan diri kita sendiri akibat tidak tumak ninah.
Apa yang dikejar? Sholatnya sangat cepat sekali. Kalau cepat sekali, bagaimana dengan bacaannya? Tidak sempurnakah kita kalau secepat kilat? Cepat sekali ibadahnya. Maka oleh sebab itu, saudaraku yang selalu dimuliakan Allah, kami mengingatkan, kami bukan merasa yang paling baik, kami bukan yang merasa paling bagus, tapi itulah tujuan Islam, saling mengingatkan di antara kita. Wa tawassaw bis-sabr wa tawassaw bil marhamah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan melalui silaturahim kita, insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini, baik puasanya maupun sholat malamnya dengan iman, insya Allah dosa kita yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan iman, maka dosa yang lalu akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sholat di bulan suci Ramadan dengan iman, sholat malamnya dengan iman, maka dosa kita akan dihapuskan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja kami saling mengingatkan, wabil khusus untuk saya pribadi, umumnya saudaraku yang selalu dimuliakan Allah. Andai kata dalam ajakan kami ini kurang berkenan, mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.